Terima kasih sudah bergabung dalam acara seri Intani Talk yang ke-153 pada sore ini, Rabu 27 November 2024. Dan pada kali kesempatan hari ini, kita akan mengambil tema Cuan Petani Kota. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit atau akan berakhir pada pukul 17.00. Bapak Ibu yang kami muliakan, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Intani, Mitra Mikro, Koperasi Agro Maritim, GSI, Arbi, Dedigo, ICS, dan CSPS. Bapak Ibu yang baru kali ini bergabung di webinar ini, perlu kami sampaikan bahwa Intani adalah sebuah organisasi perkumpulan insan tani dan nelayan Indonesia. Kami mencari solusi untuk kesejahteraan para petani dan nelayan. Pada Intani Talks kali ini akan menampilkan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Azam Rabbani. Dan tentu saja nanti akan ada keynote speak dari Ketua Umum Intani, yaitu Bapak Guntur Subagya Mahardika. Dan acara ini akan dipandu oleh saya sendiri, Slamet Trianto. Kembali kepada narasumber kita, Mas Ajam. Mas Ajam ini adalah termasuk kriteria petani milenial. Beliau juga sebagai owner dari Mandala Hydro Farm, Depok, Jawa Barat. Dan Mas Ajam juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Petani Hidroponik Depok atau APHD, Asosiasi Petani Hidroponik Depok. Baik, Mas Ajam ini selain aktif di organisasi, beliau juga punya farm yang luar biasa dan farmnya ini sudah bisa mensupport beberapa toko-toko atau di pasar modern yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebelum kita ke Mas Ajam, marilah kita simak terlebih dahulu keynote speak dari Ketua Umum Intani, yaitu Bapak Guntur Subagya Mahardika. Beliau ini adalah Ketua Umum Intani dan aktif di banyak organisasi kemasyarakatan dan juga beberapa bisnis yang dilakukannya. Kami persilakan kepada Bapak Guntur Subagya Mahardika. Baik, Mas Selamat Trianto, terima kasih banyak moderator kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Intani Talk yang diselenggarakan oleh Intani. Dan selamat bergabung Mas Ajam Rabani, owner Mandala Hydro Farm. Beliau adalah petani milenial, petani muda yang ingin berbagi bagaimana kisah sukses dan kisah seninya ketika memulai pertanian, dan juga tentu ada momentum besar di tengah pemerintahan baru saat ini yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Sektor pertanian menjadi satu pionir karena Pak Prabowo punya concern bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan. Nah, kita bicara swasembada pangan tentu bukan hanya sekedar bagaimana kita memproduksi sektor agriculture ya, untuk produksi pangan pokok seperti padi, jagung, dan sejenisnya. Tapi lebih luas dari itu, pangan juga masuk ke berbagai sektor, termasuk juga di situ peternakan, perikanan, selain pertanian, dan juga tentu hortikultura. Nah, di hortikultura saat ini juga kita masih punya banyak tantangan, di mana sebagian komoditas yang masuk di beberapa supermarket, beberapa
toko-toko modern itu sebagian masih ada yang dari impor, sehingga ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa melakukan memproduksi sendiri. Tentu untuk di wilayah-wilayah perkotaan ini perlu inovasi dan kreativitas karena memang ada keterbatasan lahan dan juga ada tantangan-tantangan mencari sumber daya manusia. Sektor pertanian ini merupakan satu tantangan tersendiri. Betapa sulitnya anak-anak muda saat ini untuk bergabung ke pertanian. Apalagi dari hasil kajian Bappenas dalam beberapa tahun ke depan, kalau tidak melakukan sesuatu yang sangat terstruktur, Indonesia ini terancam regenerasi petani. Karena jumlah petani muda saat ini masih sangat minim, mungkin jumlahnya masih di bawah 5% dibandingkan jumlah total petani. Kita melihat betul para generasi muda tidak tertarik ke sektor pertanian karena salah satunya bahwa sektor pertanian tidak memberikan masa depan yang baik, tidak bisa menjanjikan penghasilan yang baik. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Ajam Rabani, yang masih milenial dan memilih pertanian sebagai pilihan utama profesi, pekerjaan dan juga bisnisnya, tentu ini bisa membantah asumsi-asumsi yang ada di benak generasi muda yang enggan ke sektor pertanian. Karena itu, Intani memang sekarang di setiap edisinya kita sudah 153 edisi inspirasi bisnis ya, yang sekarang kita branding menjadi Intani Talk. Kita menghadirkan para petani-petani muda, petani-petani milenial, petani-petani Gen Z yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangkitkan semangat pertanian, semangat untuk terjun ke peternakan dan juga perikanan, dan kita buktikan bahwa sektor ini memberikan masa depan yang sangat baik. Saya melihat IG-nya Mas Ajam tadi, saya kira sangat luar biasa ya, karena yang dilakukan Mas Ajam melalui Mandala Hidrofarmnya bukan hanya berbudidaya, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pertanian yang sehat, juga menjadi sarana untuk pemasaran. Jadi saatnya memang para petani di Indonesia mulai melakukan rantai pasok yang terintegrasi ya, mulai dari produksi sampai ke pasar, dan ini juga akan artinya memperbesar potensi pendapatan, dan di sisi lain juga akan memperpendek jalur distribusi yang saat ini mungkin sangat panjang. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden Prabowo sejak pertama dilantik ya, di gedung MPR, beliau menekankan bahwa Indonesia harus menjadi swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, tentu tantangannya adalah ada tiga. Pertama, tadi SDM pertanian kita memang terus menurun jumlahnya, dan sisa di daerah-daerah adalah para petani generasi tua, di mana keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, keterbatasan inovasi juga tidak menjadikan mereka bisa melakukan peningkatan produksi yang signifikan. Yang kedua adalah dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya industrialisasi, bertumbuhnya properti, lahan pertanian terus menyusut. Tentu ini tantangan yang sangat besar. Pemerintah sudah membuka lahan baru untuk menjadikan daerah baru yang bisa memproduksi pertanian yang dikemas dalam program real estate dan juga program sembada pangan. Nah, seiring dengan itu sudah mulai juga tumbuh sekarang pertanian urban yang tidak memerlukan lahan yang luas, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan teknologi, dan ini juga bisa menarik daya minat generasi muda. Nah, yang lainnya adalah teknologi pertanian. Teknologi pertanian Indonesia memang terbilang tertinggal dibandingkan yang lain. Di sisi lain juga generasi muda yang terjun ke sini juga mungkin tidak memiliki daya tarik. Nah, dengan pendekatan teknologi, siapa tahu ini bisa mendorong mereka untuk terjun ke sektor pertanian. Kita saat ini mampu memproduksi gabah ya,
mencapai 54 juta ton per tahun, tetapi tahun lalu kita cukup prihatin, kita masih mengimpor beras sekitar 3 juta ton. Jadi itu sekitar 10% dari produksi beras nasional kita yang sekitar 34 juta ton kalau dari gabah diproduksi menjadi beras. Nah, tentu dengan inovasi, kreativitas, kita perlu juga melakukan intensifikasi dengan pendekatan teknologi selain teknologi yang sifatnya alat-alat untuk mendukung produksi, tapi juga adalah teknologi yang basisnya adalah bioteknologi. Nah, salah satunya apa? Salah satunya sekarang memang sedang digerakkan, dan ini juga kita mengapresiasi dan menyambut baik pemerintahan Bapak Prabowo saat ini adalah mengurangi atau menghindari produk-produk pupuk kimia. Jadi saat ini gerakan yang sedang dilakukan pemerintah adalah bagaimana pertanian Indonesia basisnya adalah organik, hayati, ramah lingkungan, karena saat ini hasil produksi nasional kita setiap tahun mengalami penurunan secara signifikan, salah satunya karena unsur hara dan kondisi tanahnya sudah rusak akibat pupuk kimia. Nah, kami Intani sangat mendukung bagaimana pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, sebagaimana juga yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas hidroponik seperti Mas Ajam dan lain-lain, dan juga oleh masyarakat yang saat ini Intani juga lakukan dengan bekerja sama antara lain dengan Pegadaian, kita melatih kelompok-kelompok tani untuk memproduksi pupuk hayati dan pupuk organik dari sumber bahan baku lokal yang ada. Binaan kita yang terhimpun dalam program The Integrated Farming ini sudah ada di 10 kabupaten kota, ada beberapa kelompok tani yang sudah dibina dan dilatih, dan kami Intani melalui Koperasi Produsen Agromaritim Nusantara juga sedang memproses perizinan ya, izin edar terkait dengan produksi pupuk hayati. Nah, kita juga bekerja sama bersama Pegadaian dan juga Universitas Jenderal Sudirman melakukan kajian dan penelitian terhadap pupuk yang diproduksi oleh kelompok-kelompok tani, yang tentu ini akan kita standarisasi dan kita jadikan sebagai basis produksi yang basisnya nanti masyarakat, dan tentu setelah punya izin edar juga pemasarannya bisa lebih luas ke masyarakat lainnya. Mungkin itu beberapa catatan dan pengantar dari saya. Hari ini kita ingin mendengarkan dari Mas Ajam bagaimana prospek tentang pertanian, khususnya juga di urban farming, ya, di organik. Dan sekarang kondisi, situasi, dan iklimnya sangat mendukung, termasuk juga pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan ya untuk mendukung sektor pertanian rakyat ini. Dan impor itu akan dikurangi, kalaupun diperlukan impor itu lebih kepada kalau di peternakan misalnya bibit ya, bibit yang memang bisa dibudidayakan di sini, dan kalau di sektor pertanian mungkin beberapa hal yang memang tidak bisa diproduksi oleh diri kita sendiri. Ya, selamat mengikuti diskusi ini, dan ini juga ditayangkan melalui kanal YouTube Tani TV ya, yang di YouTube channel, dan terdokumentasi di sana, bisa disebarluaskan ke banyak pihak untuk menginspirasi para generasi muda Indonesia. Terima kasih Mas Yanto, terima kasih Mas Ajam sudah hadir di forum ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Guntur sebagai Mardika, sebagai Ketua Umum Intani. Berikutnya kita akan kembali ke Mas Ajam. Jadi Mas Ajam ini di Asosiasi Petani Hidroponik Depok ini sebagai wakil ketua. Jadi kami berharap nanti bisa sharing banyak tentang potensi eh, pertanian hidroponik yang ada di Depok ini, khususnya dalam rangka menyambut program eh, ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Silakan Mas Azam untuk menyampaikan yang hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita semua tentang
hidroponik yang ada di Depok. Silakan Mas Azam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet selaku moderator dan juga Pak Guntur Subagja, Ketua Umum Intani. Juga selamat sore kepada teman-teman semua yang sudah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi perlu perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Azam Robbani. Biasa dipanggil Azam. Saya adalah seorang petani milenial. Bisa disebut petani milenial, bisa disebut petani hidroponik. Ya. Bisa dengan bangga saya menyebut diri saya seorang petani karena memang kalau kita lihat petani itu adalah profesi yang sebenarnya bisa menjadi salah satu profesi tulang punggung di negara ini. Karena kita juga petani berkontribusi lebih ya untuk salah satunya program ketahanan pangan nasional di negara Indonesia. Jadi perlu saya sedikit sharing cerita, saya sudah bertani hidroponik ini sekitar 4 tahun, Pak Slamet. Jadi awalnya itu ketika dari zaman pandemi, ketika saya sama beberapa orang teman saya ingin mencari peluang lain, dan kebetulan karena background saya adalah pertanian dulu kuliahnya, jadi saya rekomendasikan saat itu memang kita coba untuk bertani secara hidroponik. Kebetulan memang ada sedikit lahan seluas 500 meter persegi di kota Depok, jadi kita coba untuk hidroponik. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai saat ini masih terus berkembang, sampai akhirnya sekarang sudah bisa dibilang cukup maju ya, dalam artian saat ini kebun saya Mandala Hydro Farm yang berlokasi di Depok itu komoditi sayuran yang ditanam itu antara lain ada pakcoy, ada kangkung, ada caisim, ada bayam hijau, dan juga ada selada. Untuk saat ini, tonase sayur yang dihasilkan per bulan dari kebun saya, kebun Mandala Hydro Farm itu kurang lebih 700 kilo. Gitu. Untuk market penjualannya, untuk saat ini kita ada berbagai macam target jualan. Marketnya itu antara lain ada langsung ke end user, konsumen langsung seperti ibu-ibu rumah tangga seperti itu, dan juga ada ke beberapa restoran juga, dan juga ada juga masih menjadi pihak ketiga pengiriman sayur ke beberapa marketplace besar yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu untuk dari sisi kebun Mandala. Nah, selain berjualan sayur, juga kita ada diferensiasi atau pengembangan usaha masih dalam bentuk kebun hidrofarm itu melalui berbagai macam pelatihan, dan juga ada membangun jasa instalasi greenhouse seperti itu. Untuk pelatihan itu, alhamdulillah sejauh ini sudah banyak ya target market untuk pelatihannya, seperti anak-anak sekolah, seperti kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah Jabodetabek, dan juga beberapa perusahaan BUMN sudah sempat bekerja sama untuk pelatihan hidroponik, kurang lebih seperti itu kalau dari kebun Mandala Hydro Farm. Nah, ketika awal-awal berdiri, mungkin memang menjadi tantangan terbesar petani hidroponik itu kurang lebih memang target market. Banyak juga memang teman-teman petani di hidroponik itu, kalau untuk membuat instalasi atau operasional itu mudah, Pak. Maksudnya semua orang juga bisa. Mungkin orang akan banyak kebingungan itu ketika menjual hasil sayurnya. Kurang lebih seperti itu. Kebanyakan memang problemnya orang-orang yang akhirnya, petani-petani yang akhirnya kurang lebih menyerah itu karena mungkin belum mendapatkan target market yang jelas. Kalau dari saya di Mandala Hydro Farm, untuk awal itu memang kita menjual itu ke teman-teman terdekat seperti itu. Itu tahun-tahun pertama usaha kita berjalan itu memang menjualnya juga ke orang-orang terdekat yang kita kenal. Namun seiring perkembangan jalan, kita coba mencari tahu petani-petani hidroponik lain yang ada sekitar wilayah Depok, dan juga ikut
berbagai komunitas hidroponik yang ada di wilayah Depok dan juga wilayah-wilayah lainnya di Jabodetabek. Alhamdulillah memang salah satu kunci utamanya itu adalah perlunya relasi antar petani untuk berbagi pengalaman, berbagi info, dan juga terutama untuk info target pasar yang akan untuk menjual sayurnya, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, karena awalnya dari bentuk mencari relasi, maka sampai akhirnya saya bisa ikut dan bisa terbentuk yang namanya APHD, Asosiasi Petani Hidroponik Kota Depok. Nah, Asosiasi Petani Hidroponik Kota Depok itu sendiri memang sudah berjalan hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi ini adalah asosiasi yang legal di bawah Dinas DKP 3 kalau di Depok ya, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Depok. Jadi asosiasi ini legal untuk menampung semua petani hidroponik yang ada di Kota Depok dalam hal menampung aspirasi dan juga keluhan dan juga membantu petani hidroponik di Kota Depok khususnya dalam bidang mencari market dan juga budidaya sayuran hidroponik itu sendiri. Untuk saat ini jumlah petani hidroponik di Kota Depok itu ada kurang lebih 35 petani yang terdaftar. Tapi kalau dari sisi jumlah pendataan masih banyak lagi petani-petani lain yang belum terakomodir, petani-petani hidroponik di Kota Depok. Memang kalau yang kita sebutnya petani hidroponik itu macam-macam ya Pak. Ada yang memang sudah levelnya komersil, seperti saya mungkin ada yang levelnya memang kelompok tani akhirnya membuat kebun hidroponik, ada juga yang bentuknya masih dalam lingkup skala rumah tangga, bentuknya bikin di halaman rumah, tapi ya tidak bisa dikesampingkan semuanya yang memang mau berkecimpung dalam menjadi usaha hidroponik itu harus tetap diakomodir oleh APHD, oleh asosiasi. Nah, untuk sayuran sendiri, sayuran hidroponik sendiri di Kota Depok itu memang macam-macam. Tapi secara garis besar memang kebanyakan itu sayuran oriental seperti pakcoy, kangkung, bayam hijau, bayam merah, caisim. Namun ada juga beberapa yang nanam selada, kale, seperti itu. Nah, untuk kesiapan APHD sendiri, seperti Pak Guntur tadi bilang, dalam rangka ketahanan pangan nasional, ini memang sudah pernah juga diamanatkan atau disebutkan dari Kepala Dinas Pertanian Kota Depok, salah satunya adalah pendataan. Jadi dengan adanya pendataan, Dinas Pertanian bisa tahu sebesar apa potensi pertanian hidroponik di Kota Depok, karena itu sejalan juga dengan sistem pertanian di perkotaan atau biasa disebut urban farming. Karena hidroponik ini merupakan salah satu jenis variasi dari pertanian urban farming seperti itu. Makanya itu karena hidroponik itu bisa dibilang beberapa nilai plus dari hidroponik dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan nasional adalah pertama karena sayuran hidroponik itu bisa tumbuh sepanjang tahun, Pak. Terlepas dari iklim atau cuaca di luar itu bisa tumbuh sepanjang tahun seperti itu. Kedua, dengan menanam sayuran atau tanaman secara hidroponik, pertumbuhan sayur itu usianya lebih cepat panen karena nutrisi yang bisa kita atur sedemikian rupa sehingga tanaman bisa lebih cepat panen. Dan juga pemanfaatan lahan kecil, walaupun lahan kecil, tapi hasil sayuran yang dihasilkan bisa lebih banyak kalau dibandingkan dengan menanam sayuran secara konvensional. Seperti itu kurang lebih. Mungkin itu dulu saja Pak Slamet dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik ini karena APHD ini eh, memproduksi sayuran yang higienis. Nah, kalau secara produksi untuk Depok ini kira-kira berapa Mas Azam produksi sayuran hidroponik mungkin bisa kalau dihitung per bulan atau per tahun atau bagaimana nanti sehingga nanti
Pak Guntur ini bisa mencatat minimal atau menyambungkan dengan kebutuhan sayuran nasional dalam rangka ketahanan pangan nasional. Ya, kalau dari pendataan yang 35 anggota petani itu Pak, kalau didata secara langsung hasil kebun tonase per kebun itu kalau digabung dalam hitungan bulanan itu kurang lebih bisa sampai 4 sampai 5 ton Pak sayuran dari kebun-kebun yang anggota Asosiasi Petani Hidroponik Kota Depok. Dari Seperti itu tiga puluh datanya. lima itu ya, dari 35 petani itu ya, Iya, kurang lebih kurang lebih sekitar 4 ton per bulan. 4 ton per bulan ya. Bulan. Nah, 4 ton per bulan itu kurang kira-kira kalau untuk memenuhi kebutuhan sayuran di daerah Depok itu baru berapa persen itu, Mas? Karena kan kebutuhan sayuran pasti besar sekali kan di Depok ini kan? Ya, ya. Iya, jadi memang eh, ada perubahan habit di masyarakat ya, Pak Slamet, ketika setelah pandemi ada banyak lapisan masyarakat yang sudah lebih teredukasi akan kesehatan. Jadi salah satunya adalah mencari sayuran yang lebih sehat, lebih higienis, dan salah satu jawabannya adalah memang dengan mengkonsumsi sayuran hidroponik seperti itu. Nah, yang menjadi nilai plus juga di Depok, Depok mungkin bisa jadi semacam kota satelit di mana memang saat ini pasar hidroponik terbesar itu udah pasti di daerah Jakarta. Sementara kalau dibandingkan dengan Kota Bogor, memang lebih banyak petani hidroponik Kota Bogor. Namun untuk jalur distribusi sampai akhirnya ke pasar di Jakarta, pasti memang lebih memotong harga ekonomis dengan stok sayuran dari petani hidroponik di Kota Depok seperti itu. Makanya sejauh ini memang setelah didata itu dari anggota asosiasi mungkin memang masih banyaknya itu pasarnya itu memang malah ke Jakarta kalau secara nilai ekonomis ya Pak Slamet. Tapi memang ada juga beberapa yang menyalurkan sayuran itu ke beberapa seperti restoran-restoran di Kota Depok, kafe di Kota Depok atau hotel di Kota Depok itu juga ada. Tapi memang sejauh ini yang didata oleh asosiasi itu memang belum mencukupi untuk kebutuhan sayur dalam artian Jabodetabek aja itu masih belum mencukupi karena pada dasarnya memang ternyata sebegitu besarnya kebutuhan sayur di masyarakat dalam artian kebutuhan sayur dari hotel, restoran, ataupun marketplace besar yang butuh sayurnya juga banyak, dan juga end user langsung juga saat ini belum mencukupi ada ketersediaan stok sayur di anggota Asosiasi Hidroponik Kota Depok, seperti itu. Nah, sayuran hidroponik itu kan pasarnya kan bukan pasar tradisional ya. Jadi Ya, biasanya eh, sasarannya adalah HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Nah, apakah di daerah Depok ini, HoReCa ini semua atau rata-rata atau sebagian besar sudah menggunakan sayuran hidroponik atau masih menggunakan sayuran yang ditanam secara konvensional? Mungkin ada datanya dari APAD, Mas Azam. Silakan. ya kalau dari data yang ada, mungkin memang banyak variasi jenis restoran di Kota Depok. Rata-rata eh, eh, kalau jenis restoran yang memakai hidroponik atau memakai sayuran konvensional, saya belum pasti Pak untuk datanya. Cuma memang beberapa teman itu dari anggota yang memang menyalurkan, mendistribusikan sayuran hidroponik ke beberapa restoran, memang kebanyakan restoran-restoran yang levelnya mungkin menengah ke atas, seperti itu. Restoran-restoran yang tipikalnya ada menyajikan makanan all you can eat dengan daging-daging, itu kebutuhan sayuran seperti selada, seperti pakcoynya itu memang harus hidroponik karena
mereka bisa menjamin kesegarannya sampai ke konsumsi di konsumen juga tidak berubah bentuk, masih segar, dan juga mereka itu punya persyaratan seperti sertifikasi sayur. Makanya itu beberapa teman yang berhasil sampai ke levelnya restoran, hotel, memang ada uji lab dulu, ada semacam sertifikasi bagaimana menjelaskan ternyata sayurannya itu memang higienis, sehat, dan juga bebas pestisida. Nah, itu juga yang membuat nilai jual hidroponiknya ketika sampai di restoran yang sesuai itu, nilainya itu jauh lebih tinggi daripada sayuran tanah dan juga hidroponik biasa yang dijual di restoran-restoran yang biasa. Seperti itu, Mas. Oke, jadi em, untuk tingkat Horeca aja mungkin belum semuanya menggunakan hidroponik ya, Iya, kemungkinan ya betul. di Depok ini. Nah, apakah eh, permasalahan ini semata-mata dari pertimbangan harga atau ada pertimbangan lain dari pihak Horeca? Oke, kalau dari pihak Horeca, sebenarnya kalau pertimbangan harga itu pasti juga ada poin di pertimbangan harga. Eh, ya pasti semuanya pengennya harga yang lebih baik, baik dari segi Horeca, tapi pertimbangan lainnya adalah adanya feedback dari konsumen langsung yang memakan. Jadi setelah diuji coba dengan sayuran hidroponik, beberapa horeca itu memberitahu ke petani kalau dapat feedback dari konsumennya itu bahwa sayuran yang dikonsumsi oleh mereka itu memang terasa lebih berbeda ya dari segi karena penanaman hidroponik lebih segar, lebih crunchy seperti itu. Maka itu dari pertimbangan horeca selain harga ya tentu karena dengan kondisi sayuran hidroponik yang bisa dijamin sampai ke tangan konsumen dengan kondisi yang masih segar. Jadi itu menjadi pertimbangan juga beberapa horeca untuk memilih sayuran hidroponik. Kemudian selain itu, kalau dari sisi horeca itu memang beberapa chef itu, beberapa juru masaknya itu memang lebih lebih memilih hidroponik karena mereka bisa mengolah berbagai macam sayuran itu tapi tidak berubah banget, tidak berubah rasanya, tidak berubah banget dari dari ketika diolah hasil sayuran itu bisa dimodifikasi berbagai macam tapi tidak mengubah kondisi sayuran rasanya tidak terlalu berubah dari hasil panennya seperti itu dibandingkan dengan hasil sayuran tanah itu ketika sampai saja bisa jadi sudah layu, sudah berubah rasanya ketika akhirnya dimasak pun jadi sudah tidak segar seperti itu paling Mas. Oke. Nah, kembali lagi ke eh, kontribusi APHD terhadap eh, program ketahanan pangan. Ya. Ya. Jadi kalau di Depok ini berapa sih kurang lebih kebutuhan sayuran untuk wilayah Depok ini dan berapa persen eh, APHD atau petani hidroponik bisa berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan sayuran warga Depok ini. Hmm. Oke, jadi untuk saat ini sebenarnya Asosiasi Hidroponik Kota Depok itu eh, bekerja sama ya tentu di bawah Dinas Pertanian Kota Depok. Ini sebenarnya masih pendataan dari mulai anggota asosiasi sendiri. Seiring berjalannya waktu ternyata terus bertambah. Nah, kalau dari pendataan itu informasi eh, dari pihak Dinas Pertanian Kota Depok sejauh ini memang kita belum bisa membantu 100% ya untuk mensuplai sayuran di Kota Depok. Tapi dengan adanya saat ini berjalan kurang lebih 35 anggota petani hidroponik di Kota Depok, saat ini masih sekitar mensupport sekitar 30 sampai 40% kebutuhan sayuran di Kota Depok, Mas Tama. Tapi misi dari kita sebagai asosiasi inginnya bisa terus berkembang,
baik itu mengedukasi petani-petani lain dalam hal memberikan atau men-sharing ilmu tentang pertanian hidroponik, sehingga itu juga menjadi garis lurus ya dengan membantu eh, ketahanan pangan di Kota Depok dan juga membantu stok sayuran di Kota Depok sehingga kita bisa lebih mandiri lagi dalam menjadikan Depok sumber sayuran yang sehat seperti itu, Mas. Oke, 30%, lumayan itu cukup besar 30%. Jadi 30% kebutuhan sayuran di Depok itu eh, APHD ikut berkontribusi sampai kurang lebih 30%, itu cukup, cukup besar. Nah, Ya. yang masih jadi kendala saat ini tadi juga disebutkan bahwa untuk bertani itu eh, tidak menarik bagi para generasi muda. Hmm. Generasi muda itu sekarang itu rata-rata pengen yang instan, ya kan? Bekerja instan, gajinya besar gitu kan, tidak banyak Ah. bergerak, eh, sedikit bekerja tapi uangnya banyak. Nah, sementara jadi petani itu banyak banyak kerja, uangnya nggak begitu banyak, kan gitu. Nah, Ya. tadi sudah disinggung masalah kendala SDM. Eh, apa saja yang sudah dilakukan oleh APHD dalam rangka mengatasi kendala SDM khususnya lebih khusus lagi pada petani hidroponik di Kota Depok. Oke, baik. Memang menjadi kendala ya, di mana seiring perkembangannya zaman, seiring media sosial yang terus berkembang, era digital yang semakin maju, memang data yang ada juga kebanyakan masih banyak petani itu memang di atas 50 tahun. Untuk petani milenial atau petani muda di bawah 50 tahun memang jumlahnya masih belum sebanding dibanding dengan petani-petani yang kurang lebih sudah berumur, bisa disebut seperti itu. Nah, makanya ini kalau yang saya tahu, makanya itu salah satunya ada program petani milenial ya dari Kementerian Pertanian, itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong anak-anak muda untuk lebih melek lagi lah dengan dunia pertanian. Karena pada dasarnya menjadi petani itu nggak mesti nunggu tua. Petani itu nggak harus kotor-kotoran juga. Petani itu nggak se sesedih yang terlihatnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari sisi asosiasi itu, makanya salah satu yang tadi sempat saya singgung sedikit, Pak Samad, salah satunya itu selain memang kita berjualan sayur, makanya itu perlu kita adanya semacam pelatihan seperti itu. Tujuannya adalah mengedukasi anak-anak muda mulai dari level sekolah dasar sampai sekolah menengah, biar lebih melek lagi bahwa ada salah satu peluang yang turut membangun negeri ini, turut berkontribusi dalam ketahanan pangan itu, ketahanan pangan yaitu menjadi petani. Makanya itu kita di asosiasi salah satunya adalah membuka pelatihan-pelatihan agar generasi muda itu lebih melek lagi menjadi petani. Kurang lebih seperti itu, Mas Lam. Oke, sekarang kita eh, apa ya masih bicara tentang ketahanan pangan dan em, program swasembada pangan nasional. Nah, ini kan di Kota Depok. Jadi kita bicaranya tadi sudah disebut juga, sudah singgung juga tentang urban farming. Di Depok ini banyak sekali program urban farming yang sudah dicanangkan. Bahkan pemerintah Kota Depok juga sudah mencanangkan bahwa urban farming itu menjadi salah satu program unggulan yang di Depok dalam rangka ketahanan pangan di Kota Depok. Nah, sebenarnya sejauh mana sih yang sudah dilakukan khususnya nih karena yang paling tepat ini kalau urban farming itu adalah hidroponik. Karena biasanya urban farming itu pelakunya adalah para profesional,
para Hmm. eksekutif yang pengen bertani tapi nggak mau kotor-kotoran gitu kan. Nah, Ya. salah satu pilihannya adalah hidroponik. Nah, Hmm. apakah ada data di Depok ini tentang urban farming yang sudah dilakukan sampai saat ini? Oke. Jadi kalau dari Dinas Pertanian Kota Depok memang saat ini semakin ibaratnya menggalakkan pertanian urban farming. Karena urban farming adalah salah satu metode yang paling cocok dilakukan di daerah perkotaan. Nah, ketika awalnya Dinas Pertanian itu mendata petani hidroponik, yang dimana hidroponik memang menjadi salah satu variasi budidaya sayuran secara urban farming, memang ternyata cukup banyak petani hidroponik di Kota Depok. Makanya itu, sejalan dengan itu, jadi eh, memang dari sisi Dinas Pertanian itu makin mendata dan juga bekerja sama dengan akhirnya terbentuk Asosiasi Petani Hidroponik Kota Depok. Maka dari itu kita memang juga mendukung program urban farming di Kota Depok. Nah, masih banyak sebenarnya Pak Slamet, beberapa orang itu yang coba hidroponik masih skala rumahan itu bertanya kepada saya, Pak Ajam, ini saya masuk Asosiasi Hidroponik Kota Depok, boleh nggak ya? Selama itu memang mencoba budidaya hidroponik tidak ada salahnya karena semakin banyak anggota, semakin banyak juga orang yang mau berbudidaya sayuran, pertama hidroponik, tentu saja itu menjadi semakin banyak pula tonase sayur yang dihasilkan untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Depok. Karena memang salah satu kunci jawaban untuk pertanian urban farming di Kota Depok memang salah satunya hidroponik. Makanya karena potensi itu, selain terus pendataan untuk petani-petani kecil, kami juga bekerja sama dengan beberapa kelurahan, kecamatan sekitar buat beri pelatihan ke kelompok-kelompok tani yang ada kepada ibu-ibu untuk memulai pertanian hidroponik eh, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kota Depok dalam bentuk salah satunya memang sayuran hidroponik seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, barangkali kita sapa dulu dari para peserta. Barangkali ada pertanyaan kepada peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan. Nah, khusus untuk yang di YouTube, mungkin bisa eh, bertanya lewat inbox. Nanti mungkin bisa kita eh, tindak lanjuti. Khusus yang ikut webinar, silahkan bisa bincang langsung dengan narasumber kita, Mas Ajam. Dari para peserta, adakah yang akan menyampaikan pertanyaan? Ya, mungkin saya sedikit, Mas. Selamat. Oh ya, boleh, boleh. Silakan, Pak Ya. Guntur. Oke, Mas Ajam, tadi saya mendengarkan luar biasa ya, bagaimana perjalanan yang hanya 4 tahun ya, memulai usaha ini dan berkembang cukup pesat dan sekarang sudah bisa menularkan dan mengajak generasi-generasi muda lain untuk terjun ke dunia pertanian modern, khususnya di hidroponik seperti ini. Nah, boleh juga Mas diceritakan, kan salah satu kenapa anak-anak muda sekarang nggak tertarik ke pertanian, karena punya persepsi bahwa jadi petani ini tidak bisa mencetak cuan yang besar gitu kan. Tapi kalau Hmm. lihat Mas Ajam mestinya ini Ya. luar biasa gitu kan. Nah, Hmm. katakanlah dengan lahan memulai 500 meter, dulu katakanlah memulai investasi berapa, seperti apa, dan kemudian hasilnya rata-rata per bulan atau per siklus seperti apa. Karena gambaran inilah yang mungkin bisa mendorong anak-anak muda sekarang mereka untuk ke pertanian. Ternyata sektor pertanian ini memberikan masa depan yang lebih baik dan permintaannya atau pasarnya seperti tadi sampaikan Mas Ajam kan masih sangat-sangat besar. Sekarang produksi ini masih kurang jauh dari kebutuhan.
Ya. Katakanlah kalau bisa memenuhi 30%, berarti masih ada 70% lagi pasar yang bisa dibidik untuk segmen ini. Nah, gimana Mas? Silakan cerita Mas. Oke, Ya. sharing sedikit aja Pak Guntur ya. Jadi saya itu mulai Kebun Mandala Hidrofarm itu mulai terbangun itu tahun 2020 akhir. Jadi kurang lebih memang sudah jalan 4 tahun. Untuk modal awal, alhamdulillah untuk tanah sendiri itu tanah pribadi Pak. Jadi tidak ada sewa lahan ya. Untuk modal awal sendiri itu saya itu tipe di kebun Mandala itu memang kebun yang kebun tumbuh lah ibaratnya. Jadi saya tidak langsung modal besar di awal, pelan-pelan sampai saat ini pun sebenarnya masih ada ruang lagi sedikit untuk menambah meja hidroponiknya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari segi modal memang pada awalnya itu untuk membangun semuanya, pembersihan lahan, pembuatan sumber air, instalasi meja hidroponiknya, bangunan semi permanen buat ruangan panen, packing, kurang lebih itu saya di angka 60 jutaan, Pak. Memang hidroponik itu perlu sedikit modal lebih besar di awal. Tapi ketika sudah berjalan, untuk ongkos produksi bulanan itu lebih kecil dibanding konvensional seperti itu. Untuk modal awal saya segitu seperti itu. Nah, alhamdulillah seiring perkembangan jalannya waktu, sekarang per bulannya itu untuk omset kurang lebih sekitar 13 sampai 14 juta untuk omsetnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau diomongin sudah jalan 4 tahun, sebenarnya tahun 2 tahunan lah, 2,5 tahun itu sudah BEP Pak, alhamdulillah. Jadi untuk sekarang saat ini sudah ambil keuntungannya aja. Itu baru dari sayur. Sementara seperti yang tadi saya sebutkan untuk diferensiasi lain seperti pelatihan dan juga instalasi greenhouse, tentunya bisa menambah lagi penghasilan bulanannya seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ini Mas Slamet. Artinya ini mesti sangat-sangat menarik ya, itu kan? Iya, Itu. betul. Nah, kemudian tantangannya apa, Mas? Katakanlah dari anak-anak muda mungkin tergambar ketika mereka ikut pelatihan, gitu kan? Hmm. Eh, ada sebagian mungkin yang langsung terjun, ada juga yang setelah dapat ilmu pelatihan tapi belum dipraktekkan. Nah, Hmm. apa dan apa yang harus dikolaborasikan? Misalnya pemerintah setempat kalau permasalahannya permodalan bisa jadi kan pemerintah setempat bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan gitu kan. Iya, Kemudian ya. bisa juga dengan perusahaan-perusahaan lewat CSR gitu dan Ya, bisa ya. juga dengan kemitraan-kemitraan lain. Nah, apa yang kira-kira ini yang bisa mengakselerasi makin masif anak-anak muda terjun ke sektor pertanian? Oke. Yang pasti sama seperti jenis usaha lainnya ya, Pak. Jadi yang paling pertama memang niatnya itu harus kuat. Niatnya itu untuk memulai itu harus kedua memang konsistensi, Pak. Jadi kalau kita di tengah jalan sudah menyerah, rasanya nggak akan maju-maju. Menyerah dalam artian tidak selalu memang orang menyerah itu melihat kayaknya nggak ada lagi deh jalan keluarnya. Pasti ada sebenarnya jalan keluarnya. Mungkin kitanya saja yang belum melihat dari sudut pandang lain seperti itu. Karena memang eh, sampai di titik ini pun saya pun sempat sampai akhirnya apakah memang bukan jalannya ini seperti itu kan. Tapi memang seperti sudah sempat saya bilang tadi, yang pertama itu salah satunya memang relasi. Relasi itu dibutuhkan, relasi antar petani saja awalnya. Perlu mungkin dibikin semacam mapping ya untuk memulai usaha hidroponik itu di daerah radius sekitar kita itu ada berapa petani itu kita perlu tahu seperti itu. Jadi misalkan radius saya Depok itu saya jadi tahu ada berapa petani hidroponik kota Depok. Pada awal-awalnya saya silaturahmi, saya menjalin komunikasi, saya menambah relasinya. Nah, dari mereka-mereka yang memang sudah lebih senior, tentu ada informasi lebih yang saya belum tahu. Sampai akhirnya memang
di beberapa petani senior itu sudah pernah berhubungan dengan pemerintah kota setempat. Maka dari itu akhirnya saya juga menjalin komunikasi dengan pemerintah kota setempat seperti itu. Dan memang seiring berkembang jalannya waktu, ketika sudah awalnya dari komunitas dan juga asosiasi sampai akhirnya kenal pemerintah, berkembangnya juga pasti kita juga bisa beberapa teman itu di asosiasi itu memang sudah pernah mengajukan proposal ke beberapa CSR perusahaan swasta seperti itu, dan juga pernah sempat ada juga beberapa dari BUMN. Alhamdulillah memang ada beberapa perusahaan swasta dalam perbankan seperti itu malah memang memberikan bantuan langsung eh, untuk pembangunan greenhouse seperti itu. Beberapa perusahaan perbankan itu ada yang bentuk CSR-nya itu dalam pembangunan greenhouse. Ada juga dalam bentuk instalasi hidroponik juga ada. Memang jalurnya itu eh, kalau secara resmi memang kita harus mengajukan proposal seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita ngomongin pondasi awalnya, kalau menurut saya memang harus menjalin relasi dari petani-petani terdekat sampai akhirnya, alhamdulillah seperti saya sudah bisa menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dan juga beberapa pihak swasta seperti itu. Ya, satu lagi Mas. Ya, Kalau melihat pasar tadi kan selain ke konsumen langsung juga masuk ke horeca ya, hotel, restoran gitu kan, ya. kafe. Nah, selama ini seperti apa permintaan mereka, Mas? Apakah bisa dibuat semacam kontrak farming sehingga para petani urban ini bisa mensuplai secara berkala ya eh, terhadap Iya, iya. kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan. Dan ini juga bisa menjadi model apa pembiayaannya itu bisa dimodeling kalau memang ada kontrak yang sifatnya jangka panjang. Termasuk juga untuk menambah sarana produksi. Karena kalau tadi katakanlah memulai dengan 60 juta, sebulan omset bisa 12 juta, kan itu cukup besar gitu ya. Kalau Hmm, marginnya 30-40% saja, mungkin nggak nyampe 2 tahun udah BP, lebih cepat iya. dari usaha-usaha lainnya. Jadi ini Oke. sangat menarik gitu kan. Itu. Hmm. Ya. Mohon informasi yang terkait dengan hal tersebut. Ya, kalau untuk hotel, resto, kafe memang kebanyakan banyak juga beberapa pasar restoran itu pengennya itu dari tim purchasing sananya ya, dari tim purchasing restonya itu pengennya itu satu kepala, satu vendor untuk semua jenis sayuran, baik itu sayuran tanah maupun sayuran hidroponik dan juga bumbu-bumbu dapurnya. Kalau saya lebih baik memulai dari restoran-restoran kecil, Pak. Jadi yang bisa dibagi-bagi, nggak cuma butuh satu vendor langsung harus bertanggung jawab semua kebutuhan dapurnya. Makanya itu kalau kita mau mencoba mulai ke pasar restoran itu, paling utama kita harus tahu dulu seperti apa jenis restorannya, apakah itu restoran yang punya cabang berapa banyak, karena mereka pengennya ketika ada satu vendor yang masuk untuk mensuplai sayuran, mereka pengennya langsung bisa mengakomodir semua cabang, seperti itu kan. Sementara kalau sumber daya manusia kita tidak mencukupi, ketersediaan stok sayuran di kebun juga tidak mencukupi, tentu akan berimbas kita yang kesulitan seperti itu untuk memenuhi stoknya. Jadi langkah-langkah awalnya menurut saya kita perlu tahu juga karakter restoran yang pengen kita tuju. Lebih baik kita mulai dari restoran yang kecil-kecil, kita tahu dulu kebutuhan dia berapa, kalau emang kita merasa sanggup baru kita ajukan seperti itu. Nah, poin baiknya lagi adalah ketika seperti tadi kita sudah menjalin relasi dengan petani-petani sekitar dan juga kita udah masuk ke asosiasi hidroponik, jadi itu juga bisa berkenalan dengan petani-petani lain untuk eh, mendukung stok sayuran kita. Misalkan kita pengen ke restoran, kita kurang sayur di kebun, ketika teman-teman petani lain di asosiasi punya sayur yang kita butuhkan, bisa dibantu support buat memenuhi kebutuhan pasar restoran yang sudah kita pegang, seperti itu kurang lebih.
Keren, keren Oke, Mas, luar biasa. Silakan menarik. Mas, selamat Ya, Rianto. oke, baik. Mas Azam, ini kalau di para petani konvensional, itu yang salah satu yang selalu jadi masalah, selalu eh, apa diangkat, itu adalah masalah pupuk. Ya, Pupuk mahal, pupuk langka, gitu kan. Nah, sementara petani hidroponik ini kan pupuknya juga sebenarnya kalau dihitung-hitung cukup cukup mahal ya, dan mungkin juga kalau kita cari bahan baku juga susah. Nah, kira-kira seperti apa yang terkait dengan pupuk ini, dengan kalau dikaitkan dengan para petani hidroponik khususnya di Depok. oke. Kalau di hidroponik kan kita mungkin banyak menyebutnya itu nutrisi ya. Kita ya nutrisi atau pupuknya itu kalau dibanding dengan sayuran tanah, saya sih sejauh ini tidak pernah mengenal pupuk jarang. Kalau pupuk ketersediaannya ada terus untuk hidroponik. Tapi memang seiring berjalannya tahun, memang harga nutrisi atau pupuknya memang cenderung meningkat ya seperti itu. Karena kondisi perekonomiannya seperti itu, pupuknya juga meningkat. Memang kalau di hidroponik itu menjadi problem juga, salah satu problem di hidroponik adalah harga sayuran tidak terlalu signifikan naik dalam jangka waktu misalkan 2 tahun 3 tahun terakhir untuk di level pasar tengkulak seperti itu atau mitra petani yang ke pasar online itu memang harga sayur tidak meningkat. Tapi sementara kan ongkos produksi baik itu dari segi pupuk seperti itu kan terus meningkat. Nah, makanya itu memang perlunya diferensiasi pasar dalam artian harus ada pencari pasar lain yang bisa eh, menambah nilai jual sayuran kita. Makanya salah satunya adalah seperti yang tadi bisa ke hotel, restoran, kafe itu harganya memang pasti jauh lebih tinggi dibanding ke pasar tengkulak ataupun juga bisa dijual langsung ke end user juga itu pasti harganya lebih tinggi. Kalau selain itu memang dengan nilai plus dengan adanya ikut asosiasi, makanya itu hal-hal seperti ini sudah pernah dikomunikasikan dengan dinas terkait, dinas pertanian terkait di Kota Depok. Nah, jadi salah satu opsi bantuan yang ditawarkan dari dinas pertanian, memang salah satunya adalah ikut turut membantu mencari pasar-pasar yang bisa menaikkan nilai harga sayuran seperti itu. Karena memang tentu saja link-link kenalan dari segi pemerintah mungkin lebih baik ya daripada kita sebagai petani. Nah, kalau di AP Hari sendiri sampai saat ini memang masih dalam proses negosiasi ke beberapa restoran juga nilai pasar yang lebih tinggi tentunya buat nanti mesejahterakan anggota dengan nilai jual sayur yang lebih tinggi seperti itu. Oke, jadi kalau dari sisi pupuk tidak ini ya, tidak masalah ya. Ya, Nah, apakah pernah berpikir, karena kalau di hidroponika itu kan nutrisinya atau pupuk atau nutrisi, itu yang hmm, dikenal ya hanya AB mix aja ya, gitu. Apakah pernah berpikir untuk bagaimana supaya pupuk itu lebih efisien, artinya ada alternatif lain eh, hmm, sebagai mengganti nutrisi AB mix tadi. oke. Untuk saat ini sih untuk pengganti AB Mix saya belum tahu ya Pak Slamet. Cuma dari beberapa teman yang saya kenal, memang yang cukup punya potensi di bidang ya bisa dibilang bidang kimia lah ya, bidang kimia dalam artian perhitungan formulasi AB Mix. Sudah ada beberapa teman yang coba modifikasi AB mix itu atau nutrisi hidroponik itu sehingga tidak perlu jenis bahan yang banyak seperti pada dasarnya AB mix yang dijual di pasaran. Karena biasanya memang AB mix yang dijual di pasaran itu berbagai macam ya. Ada yang mencampurkan 6 bahan, 8 bahan, seperti itu sampai 12 bahan.
semakin banyaknya bahan yang diperlukan untuk meracik nutrisi ABMX, tentu saja semakin mahal ya pengeluarannya untuk pupuk. Nah, tapi yang saya dengar sih dari beberapa teman yang memang ahli di bidang kimia seperti itu sedang menguji coba bagaimana formulasi formulasi ABMX itu bisa tetap efisien ke sayurannya, tapi hanya cukup menggunakan 4 sampai 5 bahan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk pengganti ABMix saya belum tahu sih Pak Slamet untuk infonya untuk pengganti nutrisi ke sayuran hidroponik selain ABMix ya. Kalau Pak Slamet mungkin ada infonya boleh tuh Pak di-share Pak. Oke, baik. Jadi sementara ini belum ada eh, sementara ini belum ada pengganti ya Abimix ya. Ya. Hmm. Jadi masih menggunakan Abimix yang selama ini dipakai, hanya saja untuk menekan biaya kita bisa mengurangi komposisi. Bukan dalam arti mengurangi persentase, tapi eh, tadi kalau misalnya mau maksimal itu sampai 12 eh, racikan gitu ya kurang lebih ya. Ya. Ya Nah, betul. ini dengan minimal sekitar 4. Artinya dengan empat bahan baku pun sudah bisa menghasilkan tanaman yang cukup baik gitu kan. Ya Kalau betul. kita bisa sampai 12 berarti akan yang paling baik. Tapi ya konsekuensinya eh, harga pupuknya menjadi lebih mahal. Kurang lebih gitu Ya. ya. Ya betul Pak. Nah, baik, kita kembali kepada para peserta. Kalau ada pertanyaan silakan. Bisa langsung raise hand atau bisa juga menggunakan media chat yang ada di fasilitas Zoom ini. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja raise hand. Ada Pak Rismanto, ada pertanyaan? Atau Pak Rusdi? Atau Pak Widodo, ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa menggunakan fasilitas chat yang ada di apa namanya di aplikasi ini. Baik, Mas eh, Ajam. Jadi tadi pupuk saya kira sampai sekarang ini tidak menjadi masalah. Nah, berikutnya adalah hama. Hama ini semua tanaman pasti ada hamanya. Nah, Ya. sementara itu dalam pertanian hidroponik itu tidak diperkenankan menggunakan eh, pestisida kimia. Nah, apa langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh para petani hidroponik untuk mencegah serangan hama yang cukup signifikan di musim hujan maupun di Hmm. musim panas? Ya. Ya, jadi memang hama penyakit, betul yang Pak Slamet bilang, hama penyakit itu memang tetap akan menyerang berbagai jenis sayuran ya, baik itu sayuran tanah ataupun sayuran hidroponik. Baik itu memang salah satu faktornya lagi karena perbedaan cuaca. Jadi hama dan penyakit yang akan timbul di cuaca kemarau tentu saja bisa jadi berbeda dengan hama dan penyakit yang timbul di musim hujan. Nah, salah satunya itu jadi kalau di asosiasi atau di petani-petani hidroponik itu salah satunya caranya adalah preventif. Jadi lebih baik kita melakukan pencegahan daripada melakukan pembasmian ketika hama sudah menyerang. Nah, cara yang paling efektif itu memang dilakukan penyemprotan dengan pestisida nabati, yaitu pestisida yang ramah lingkungan. Apa maksudnya dengan pestisida nabati? Tentu saja berasal dari sumber bahan pestisida yang tidak kimiawi seperti itu. Jadi memang sudah banyak pestisida yang dikeluarkan oleh pabrikan langsung dijual secara online, tapi bahan dasarnya adalah nabati, baik itu dari ekstrak daun tembakau ataupun ekstrak daun nimba, ekstrak daun tembakau, ekstrak bawang putih, seperti itu bahan dasarnya. Tapi kalau kita cari secara online itu sudah banyak yang diperjualbelikan pestisida nabati.
Nah, untuk pengaplikasiannya memang lebih baik secara preventif, dalam artian pencegahan. Jadi ketika sesudah masa semai, ketika pindah tanam, bisa langsung disemprotkan ke sayuran seperti itu. Dengan jangka waktu, kalau saya dengan jangka waktu tiap minggu satu kali penyemprotan pestisida nabatinya di sore hari seperti itu, Pak Selamat. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Guntur. Tadi salah satunya yang disinggung adalah teknologi pertanian. Eh, nah, sekali lagi Pak Guntur, saya akan Ya, apa namanya kembali lagi ke Pak Guntur. Tadi disinggung salah satunya adalah teknologi pertanian. ya, Ini mau tidak mau harus eh, masuk dalam program pertanian, baik konvensional maupun hidroponik. ya, Nah, di para petani hidroponik itu eh, masih belum semuanya menggunakan teknologi pertanian atau belum semuanya menggunakan istilahnya adalah IoT, Internet of Things. Jadi padahal dengan adanya Internet of Things ini pertanian hidroponik itu lebih mudah dan akan lebih simpel dalam pengelolaannya. Nah, barangkali nanti Pak Guntur bisa ikut uh, campur tangan untuk membantu para petani hidroponik supaya uh, ya. IoT ini bisa diterapkan pada perkebunan atau pada kebun-kebun hidroponik yang ada di Depok ini khususnya. Ya. Silakan Pak Guntur. Baik ya, terima kasih Mas Yanto. Nah, memang tantangan pertanian kita adalah di teknologi ya, teknologi yang baik itu teknologi tepat guna maupun teknologi yang basisnya sekarang Internet of Things, itu IoT. Nah, persoalannya adalah eh, tidak semua petani, ini khususnya yang konvensional ya, bisa mengakses teknologi itu. Kalau kita melihat beberapa pertanian yang dikembangkan di beberapa negara kita, misalnya, teknologi yang diterapkan bisa teknologi tepat guna. Misalnya perkebunan kelapa di Thailand ya, itu kan dibuatnya itu galur-galur, kemudian di sekitarnya itu galur itu diisi air ya, jadi kayak parit-parit. Nah, fungsinya apa? Satu adalah memang ketika ini adalah teknologi yang tepat guna. Satu adalah ketika memang kebutuhan penyiraman air juga walaupun kelapa kebutuhan airnya tidak tinggi, tapi ini adalah solusi. Kedua adalah jalur distribusi. Jadi ketika panen itu kelapa itu hanya dijatuhkan dari bawah turun ke parit-parit itu, Tadinya, kemudian parit itu mengalir sampai ke pabrik, ke gudang. Jadi tinggal didorong sehingga biaya untuk apa logistiknya jadi jauh lebih murah. Ini kan teknologi yang sangat sederhana. Nah, kita punya pusat kelapa salah satunya di Kendari itu kan dibawa secara tradisional. Kosnya sangat mahal, akan melibatkan banyak orang. Nah, kemarin saya baru diceritakan juga salah satu partner dari Vietnam, bagaimana pertanian mereka di padi misalnya, sama Vietnam itu punya jalur logistik air, jadi pesisir sungai atau pantai gitu ya. Itu. Jadi di situ mereka mengangkut hasil panen itu langsung ke tongkang gitu ya. Terus tongkangnya digeser langsung ke tempat proses penggilingan masih di pantai juga, di pinggir sungai atau di pinggir-pinggir sumber-sumber air lah ya. Sehingga ini yang menjadikan lebih efisien. Kita kan nggak begitu. Dari petani kemudian diangkut secara tradisional, ongkosnya sudah mahal. Kami Intani pernah nanam di ujung genteng yaitu Sukabumi 1.000 hektar ya sebelum pandemi. Waktu itu bina petani di sana. Itu sekali angkut kita suplai gabah ke Bulog waktu itu biaya ongkos kirimnya sudah 2-3 juta, ya kan? Itu. Nah, belum dari petani ke tempat pengepulnya, ya kan, yang ada diangkut secara tradisional dan lain-lain. Nah, itu 2-3 juta satu truk, waktu itu sekitar 8 ton. Artinya per tonnya kan bisa lebih dari 500 ribuan gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya kosnya mahal. Nah, sementara teknologi yang basisnya IoT ini juga sekarang semakin mudah diakses dan ini memang cocok buat para petani muda dan petani milenial. Beberapa waktu lalu kita di grup-grup WA kan sempat viral
salah satu petani dari desa malah ya, dari desa dia menggunakan salah satu aplikasi IoT di handphonenya sehingga dia bisa melakukan penyiraman hanya dengan handphone. Tentu ini akan memotivasi anak-anak muda. Dan teknologi itu sekarang sudah semakin banyak, baik itu yang aplikasi basisnya berbayar ataupun yang memang free ya, gratis. Nah, saya melihat justru saatnya pemerintah membangun aplikasi yang sifatnya open source dan public domain ya, yang bisa digunakan oleh para petani dengan basis teknologi IoT tadi. Bukan hanya teknis untuk budidaya, jadi di situ bisa monitor misalnya hari setelah tanam HST, kemudian penyiraman, bisa untuk jadwal penebaran nutrisi atau pupuk gitu kan. Tapi lebih dari itu juga bisa menjadi database untuk produksi pertanian. Misalnya Mas Ajam yang mungkin saat ini sudah eh, perkebunannya lebih luas, kemudian bisa mengentry data-data kapan tanam, kapan jadwal panen, sehingga ini menjadi satu database besar gitu ya, kalau bisa nasional, dan kita akan tahu di mana akan terjadi suplai produksi, sehingga harga itu bisa kita kelola dengan baik, dan di mana ada kekurangan produksi, sehingga bisa kita lempar ke ke market. Nah, Intani memiliki aplikasi Dedigo ya, Desa Digital Global. Salah satunya kami mengakses link dari data-datanya PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan, itu yang real time tiap hari itu dikelola oleh Bank Indonesia ya datanya real time, dan di situ tergambar ada daerah-daerah yang merah, ada daerah-daerah yang hijau. Nah, daerah-daerah yang hijau adalah daerah yang surplus bahan pangannya. Di situ bukan hanya pangan beras ya, di situ ada juga hortikultur, ada sayuran, ada cabai, ada daging, ayam, ada macam-macam, termasuk telur dan lain-lain. Nah, sementara yang merah itu ada kekurangan pangan. Jadi dengan data yang ada ini, pemerintah bisa memitigasi pemerataan pangan. Saya secara pribadi dan Intani, saya meyakini bahwa misalnya beras ini kita tidak perlu impor, kita bisa memproduksi sendiri dan produksi yang ada mungkin mencukupi, apalagi kalau dengan pengembangan teknologi kita dengan intensifikasi gitu ya, dengan bioteknologi, kalau kekurangan beras kita 3 juta ton per tahun, kan sebenarnya kita bagaimana bisa meningkatkan 10% hasil produksi para petani. Salah satunya adalah sekarang sudah mulai ada menggeser penggunaan pupuk dari kimia ke pupuk POC ya, POC hayati, yang tapi yang terstandar ya. Karena kita pupuk organik itu banyak mengklaim ini pupuk organik, tapi ternyata tidak terstandar. Nah, pupuk-pupuk yang terstandar itu memang memberikan nilai tambah yang tinggi. Nah, petani kita seringkali ini tidak sabar. Memang pertumbuhan yang sifatnya hayati organik pada hari musim tanam, hari-hari setelah tanam, pekan-pekan pertama, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, memang pertumbuhannya nggak terlihat pesat, gitu kan? Lama. Nah, tapi pada pekan berikutnya itu akan pesat. Nah, dalam kondisi itu seringkali petani tidak sabar, ya kan? Karena mereka biasa dengan bahan-bahan kimia yang secara eh, kasat mata kelihatan di awal, tapi setelah itu dia tidak tumbuh lagi, udah sampai ke batas maksimum sampai masa panen. Itu ya. Nah, seringkali ini. Nah, makanya kami sangat mengapresiasi ya pemerintahan Prabowo ini justru ingin mengembangkan yang sifatnya basisnya organik. Selain memang nanti hasilnya memberikan eh, produksi yang bertambah, lahannya juga lebih sehat, jadi lebih gembur dan tidak lagi menjadi lahan keras gitu kan, sehingga beberapa varietas lokal kita bisa tidak tumbuh seperti dulu pernah di Malang, apel Malang tidak berkembang karena tanahnya keras gitu ya, itu kan, sehingga terpaksa kemudian pasar sana juga harus dipenuhi dengan apel-apel impor. Itu. Nah, dengan organik ini akan mengembalikan juga fungsi alam yang sebenarnya dan tentu memberikan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan untuk sektor pertanian, termasuk nanti kondisi air yang sangat bagus. Jadi teknologi ini memang sangat penting, Mas Yanto, baik itu teknologi tepat guna yang melakukan pendekatan local wisdom maupun teknologi yang modern dengan basis internet ataupun yang sifatnya alat-alat pertanian.
ya kan? Guna. Nah, sekarang kalau di greenhouse memang betul tadi Mas Ajam sangat menarik, tidak terpengaruh oleh siklus dan musim. Jadi artinya bisa bertanam selama 12 bulan terus-menerus gitu ya. Itu bahkan kalau dengan sentuhan teknologi tambahan lagi dengan ultraviolet, musim tanamnya lebih lebih banyak lagi karena protosintesanya jauh lebih cepat ya Mas ya. Gitu kan, Ya, sehingga yang tadinya harus 2 bulan panen misalnya menjadi sebulan, sehingga produktivitas sangat menarik. Dan saya mengapresiasi nih Mas Ajam yang basisnya memang insinyur pertanian ya dari Unpad ya Mas ya. ya, Itu betul. dan konsisten pada sektor pertanian karena banyak juga yang kita berharap para sarjana pertanian ini bisa mengembangkan di sektor pertanian tapi memang memilih profesi yang lain. Nah, sementara beberapa yang non pertanian juga sekarang sudah mulai banyak terjun ke pertanian. Jadi ini sangat-sangat menarik ini. Nah, tinggal memang di sisi marketing para petani milenial juga lebih inovatif. Media sosial ini juga menjadi salah satu sarana untuk pemasaran yang sangat efektif. Apalagi packagingnya juga memiliki daya tarik sendiri. Beberapa pekan lalu saya buka, saya dapat link eh, salah satu Instagramnya public figure ya, artis itu ya, itu yang mereka menjual hanya satu komoditas, itu ada eh, tomat, tomat yang Oh iya. kecil-kecil itu, tapi dikemas dengan Kemudian bagus, gitu kan, kemudian dipublikasi dengan luas, mereka punya follower yang banyak, dan hasilnya sangat luar biasa, artinya penjualannya sangat bagus. Itu kan. Nah, kami juga sedang menyiapkan beberapa strategi untuk membantu petani. Salah satunya adalah yang sedang disiapkan oleh Intadi Jogja itu adalah kita membina petani salak di Sleman. Jadi petani salak ini terkendala pasar dan dia dalam musim-musim siklus yang seperti sekarang hujan deras gitu ya, itu memang pasarnya apa harganya jatuh. Nah, sementara di sisi lain kami lihat eh, salak organik ini harganya sangat tinggi, gitu kan? Dan itu dipasarkan juga di Indonesia. Mudah-mudahan salak-salak organik yang premium ini juga adalah salak-salak dari lokal kita. Nah, kebetulan kelompok taninya sudah bersertifikat organik. Jadi ini sedang kita siapkan bagaimana kita bisa membantu mereka untuk pasar sehingga mereka punya kestabilan harga dan terus termotivasi untuk mengembangkan sektor pertanian. Jadi sangat menarik ini Mas Yanto, dan kita berharap ajam-ajam yang lebih banyak lagi nih untuk mengembangkan pertanian modern kita. Itu. Amin. iya, iya. Silakan Mas. Baik, baik, terima kasih, Mas Anjam. Eh, Sebelum kita sampai penghujung acara, mungkin Mas Anjam bisa ceritakan tentang kendala pertanian hidroponik dan apa sih harapannya ke depan? Mungkin perlu apa eh, campur tangan dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga lain atau dari seperti Intani ini perlu apa sih yang perlu diperlukan oleh para petani hidroponik itu? Silakan Mas Ajam. Ya, kalau dari kendala hidroponik yang paling utama memang pembuatan instalasi di awal itu memang butuh modal yang lebih besar ya dibanding sayuran tanah. Jadi kalau dari segi pemodalan untuk awal memang lebih memakan biaya, tapi untuk produktivitas bulanannya, pengeluaran buat budidaya sayuran per bulannya itu bisa lebih kecil dari petani yang petani konvensional secara tanah seperti itu. Kedua, memang seiring berjalannya waktu eh, harga harga benih dan juga harga nutrisi memang cenderung meningkat seperti itu. Sementara seperti yang tadi sudah dijelaskan, harga jual sayur itu cenderung stagnan seperti itu. Jadi memang perlu turut campurnya dinas pertanian terkait, dan juga perlu adanya semacam bantuan dari dinas terkait, baik itu membantu dari membantu dari segi pasar
membantu dari link pasar yang lebih baik sehingga harga jual sayuran bisa lebih tinggi daripada jual ke tengkulak seperti itu Pak Slamet. Sementara kalau dari segi produksi baik itu dari bibit, dari benih dan juga dari nutrisi memang juga perlu bantuan dari pemerintah. Perlu mungkin adanya subsidi dari segi pupuk dan juga benih sehingga petani hidroponik khususnya bisa lebih semangat lagi untuk memproduksi sayuran, bisa mendapat keuntungan yang lebih baik seperti itu. Maka memang tanggung jawabnya itu adalah dari sisi asosiasi adalah menjembatani antara aspirasi dari para petani hidroponik untuk disampaikan ke pemerintah-pemerintah terkait. Karena saya beberapa kali ngobrol sama pemerintah adalah mereka yang sering kebingungan sebenarnya apa sih yang dikeluhkan oleh petani-petani hidroponik di Depok. Sementara dari sisi petani, mereka bingung juga bagaimana ya kita bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Makanya itu perlu adanya asosiasi untuk sebagai jembatan menyampaikan aspirasi dari para petani ke pemerintah. Tapi pada dasarnya semuanya memang perlu berhubungan dengan baik, perlu adanya kesatuan sehingga pada akhirnya memang tujuannya adalah satu. Salah satunya adalah memang untuk menuju ketahanan pangan yang lebih baik, terutama memang di Kota Depok seperti itu, Mas Lam. Oke, baik. Eh, Pak Guntur masih online ya? Ya, siap. Ah, sebelum kita sampai di penghujung acara, ada baiknya ada closing statement dari Pak Guntur sebagai Ketua Intani dalam rangka penyiapan atau bagaimana kita eh, membuat fondasi eh, ketahanan pangan di khususnya di Depok dan umumnya di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mas Yanto. Jadi kita memang perlu bersama-sama berkolaborasi mengoptimalkan ya potensi-potensi di berbagai sektor di mana program swasembada pangan yang sekarang menjadi prioritas pemerintah ini akan menciptakan satu peluang besar bagi masyarakat khususnya para entrepreneur bahwa ini adalah pasar besar yang bisa menjadi eh, satu penciptaan lapangan kerja baru, kedua juga adalah potensi untuk mencetak cuan yang jauh lebih besar. Nah, karena itu perlu satu kolaborasi pentahelik ya. Tadi Mas Ajam sudah menyampaikan bagaimana peran petani dan bagaimana peran pemerintah. Gitu kan untuk mensupport pemerintah sebagai regulator dan juga pemberi stimulus ya ini juga harus mendukung hal-hal yang memang diadakan petani. Nah, seiring dengan itu juga kita perlu dorong mitra-mitra. Pertama adalah pasar, bagaimana bisa terkoneksi dengan para produsen di sektor pertanian, khususnya di urban farming. Kedua adalah lembaga keuangan permodalan. Katakanlah kalau tadi satu urban farming greenhouse bisa BEP dalam 2 tahun, berarti mesti ada lembaga keuangan yang bisa mensupport pembiayaan dengan masa waktu sekitar 2 tahun dan petani bisa mengembalikan modalnya, kemudian bisa ekspansi untuk mengembangkan yang lain-lain, gitu kan. Nah, ketiga juga investor yang perlu kita gandeng. Jadi banyak juga sekarang pihak-pihak yang memiliki uang, tetapi mereka bingung bisnis apa. Karena sejumlah sektor bisnis pada masa pandemi dan pasca pandemi ini juga tergerus. Ada yang memang karena eranya sudah lewat sehingga sektor bisnis ini tidak lagi bisa berkembang. Ada juga yang memang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Jadi Intani fungsinya adalah sebagai agregator dan juga konektivitas ya. Kami punya tagline yang kita gunakan, pinjam istilah Nokia, ini Connecting People. Kita menghubungkan orang-orang untuk berkolaborasi dalam sektor pertanian. Sehingga bisa menjembatani
para pelaku di dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah dan juga masyarakat bahkan dengan media. Semoga dengan adanya Asosiasi Petani Hidroponik di Depok ini juga bisa mendorong generasi muda Depok dan sekitarnya karena Depok ini penyangga ibu kota ya, pasarnya sangat besar gitu kan untuk terjun ke sektor ini. Bayangkan sekarang ada lebih dari 50% generasi muda yang milenial dan Gen Z ya, yang justru sekarang sulit mencari lapangan pekerjaan karena industri-industri juga sedang lesu. Nah, ini bisa menjadi salah satu peluang gitu kan untuk mencetak lapangan kerja baru. Jadi kita butuh Mas Ajam berikutnya nih untuk mendorong pertanian di Indonesia dan dimulai dari Depok seperti Mas Ajam lakukan. Itu mungkin beberapa catatan saya. Terima kasih Mas Yanto, Mas Ajam atas diskusi hari ini yang luar biasa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, waktulah yang harus memisahkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat untuk pertanian di Indonesia. Jika ada informasi yang terlewat, kunjungi channel YouTube kami di Tani TV, dan agar info ini berguna bagi banyak masyarakat, jangan lupa klik like, share, and bunyikan loncengnya. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita Mas Ajam dan juga kepada Pak Guntur sebagai Mahardika sebagai Ketua Intani yang sudah ikut sharing pertanian pada sore hari ini. Saya atas nama kru yang bertugas dari Intani, mohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar ini masih jauh dari kesempurnaan. Sampai jumpa lagi di pekan depan. Salam pertanian. Salam pertanian. Terima kasih Mas Yanto, Mas Ajam.